Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, para lanjut usia yang juga diperkenan Tuhan untuk pada pagi hari ini bersama-sama dalam Maestro Golden Moments. Dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah turun atas saudara sekalian, sehingga hari ini persekutuan kita adalah persekutuan yang boleh berkenan kepada Allah dan menjadi berkat buat kita sekalian. Pada hari ini, di minggu yang kedua bulan Januari, kita akan belajar, mumpung masih segar, kita baru saja menjalani 10 hari dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menjalani hidup di perkenan Tuhan sepanjang tahun 2021, ya. Untuk itu marilah kita sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita menaikkan doa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu oleh karena Engkau begitu baik kepada kami. Untuk para Sobat Maestro, senior-seniorita yang diberkati Tuhan, yang boleh bersama-sama kembali melakukan persekutuan yang indah dalam acara Maestro Golden Moment. Dan biarlah firman Tuhan yang pada hari ini ditabur oleh hamba-Mu akan diberkati oleh kuasa Roh Kudus sendiri yang mengalirkan itu kepada kami semuanya. Dan kepada hamba-Mu yang akan menguraikan sabda, semua diberkati ya Tuhan, sehingga firman ini akan boleh menjadi slogan atau menjadi dasar dan dorongan bagi kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, yang penuh dengan kuasa-kuasa kejahatan. Tetapi kami percaya Tuhan menuntun kami tetap di jalan yang benar, sehingga kami menjalani hidup selama 1 tahun ini menjadi manusia-manusia yang diperkenan oleh Tuhan. Dan kami mau belajar seperti apa yang disikapi oleh Tuhan Yesus sendiri dalam hal ini. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, karena kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-11, ya, tentang pembaptisan Tuhan Yesus. Ya, hari ini adalah hari dalam tradisi gereja, kalender gereja, yaitu disebut hari baptisan Tuhan Yesus, ya. Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11, ya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang berkenan kepada Bapa dalam kehidupannya, ya. Nah, saya akan mulai dengan memberikan sebuah ilustrasi gini. Ada seorang anak yang ingin tampil benar, baik di hadapan ayahnya, sebab ia tahu bahwa ayahnya sangat disiplin. Ia tidak mau mendapatkan marah dari orang tuanya. Ia sangat hati-hati bersikap dan tidak ingin berbuat salah. Tetapi meskipun sudah hati-hati, tetap saja ia masih dimarahi ketika salah. Akhirnya ia menyadari bahwa manusia punya kelemahan dan keterbatasan.
Tak mungkin semua yang diperbuatnya benar 100%. Berarti tidak mungkin dia selalu berkenan di hati orang tua. Nah, itu sebuah ilustrasi, ya. Dalam tema kita ini, kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari, itu ada banyak orang yang berupaya agar dapat diperkenan dan diterima baik oleh orang lain. Ya, ini saya memberi contoh gini. Seringkali mungkin ada cerita bahwa ada seorang karyawan yang supaya dikasihi dan diperkenan oleh atasannya, maka dia sibuk mencari pujian dari atasannya, mengerjakan ini dan itu di hadapan atasannya supaya terkesan dia rajin dan kompeten dan baik. Dia mencari pujian di situ, mencari muka pada atasannya. Tapi juga ada cerita lagi yang begini, katakanlah seorang pimpinan lah, entah di perusahaan atau di mana saja, atau di publik, jabatan publik. Agar supaya terkesan kinerjanya bagus, maka sedikit saja dia mengerjakan apa yang baik, ya sedikit saja yang dikerjakan yang baik, maka segera diekspos ke publik melalui media sosial. Pada saat ini kan banyak sekali media sosial. Jadi sedikit kerja yang baik di-share ke semua orang, baik lewat Instagram, lewat Facebook, lewat apa saja. Tapi ada juga barangkali kalau kita menjadi pemegang kekuasaan, ya, kadang-kadang kita harus tega mengorbankan hati nurani kita demi pencitraan. Ya, segala sesuatu yang dapat menguntungkan nama baiknya akan selalu diperjuangkan, ya, walaupun itu salah. Tujuannya jelas supaya banyak orang berkenan kepada pemegang kekuasaan itu, yang mungkin kemudian hari entah bagaimana bisa memilih dia menjadi anggota parlemen, menjadi kepala daerah, atau juga menjadi kepala negara, bisa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita ini orang Kristen. Kalau orang Kristen gimana ya? Adakah kita mencari pujian dari Tuhan, mencari hormat dari Tuhan? Adakah kita mau mencoba membuat pencitraan di hadapan Tuhan? Ya. Adakah kita juga terkesan bahwa kita hanya mengerjakan apa yang baik sedikit saja, dan kita kemudian lapor kepada Tuhan dengan begitu panjang dan lebar lewat doa kita? Kalau kita jujur, saudara-saudara, maka kebiasaan pada banyak orang Kristen itu barangkali mungkin perilakunya hampir sama seperti orang Farisi. Ya. Kebiasaan untuk katakanlah mencari pujian dari Tuhan ketika kita berhubungan kepada Tuhan. Hubungan kita kepada Tuhan kita gunakan sebagai cara atau jalan, ya, agar Tuhan itu memberkati kita. Ya, saya rajin ke gereja supaya Tuhan kasih berkat sama saya. Saya rajin membaca Alkitab supaya Tuhan itu sayang sama saya, lebih sayang sama saya. Dan tidak hanya berhenti di situ saja. Dampak lain sebagai pencitraan bahwa ada orang-orang yang barangkali seperti orang Farisi, kelihatannya seorang yang agamis, beragama yang saleh, taat beribadah, tapi sebetulnya itu hanya pencitraan seperti orang Farisi. Orang Farisi kan begitu, berdoa di tikungan jalan, ya, dengan suara-suara yang keras, kemudian duduk mesti paling depan kalau beribadah dan sebagainya. Ya. Dia taat beribadah, dia kelihatan oleh masyarakat sebagai orang yang beragama, saleh, ya. Tetapi sebetulnya ada udang di balik batu itu dalam hubungan kita dengan Tuhan itu. Nah itu kalau dalam istilah bahasa Latin seringkali digambarkan dengan istilah do ut des. Ini istilah Romawi kuno, bahasa Latin, ya, yang dikaitkan dengan praktek keagamaan. Ya, do itu saya memberi, des itu engkau memberi. Kalau saya kasih kamu, engkau kasih saya. Nah, diterapkan dalam bidang praktek keagamaan. Artinya apa? Tuhan, saya kasih Tuhan ini, maka Tuhan mesti balas saya begini, kira-kira gitu. Jadi ada udang di balik batu dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya.
Nah, ini yang tidak sama atau barangkali bertentangan dengan cintanya Tuhan kepada manusia. Ya. Cintanya Tuhan pada manusia itu digambarkan bagaimana Dia mengasihi kita begitu rupa, ya, sehingga betul-betul kasih itu kasih yang tanpa pamrih, tidak ada do'udes kepada kita. Ya. Itu digambarkan dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48, bagaimana Tuhan itu kasihnya itu luar biasa, memberikan matahari kepada orang jahat tapi juga pada orang baik, memberikan matahari. Tuhan itu memberikan hujan baik kepada orang yang benar maupun yang enggak benar, karena Dia kasih, Dia mengasihi, kasih yang tulus, kasih yang tulus yang luar biasa. Maka kemudian dikatakan di dalam ajaran Yesus di khotbah di bukit dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4 digambarkan bahwa kasih yang tulus itu apa? Kalau kamu memberi, ya, jangan sampai diketahui tangan yang lain. Kalau memberi pakai tangan kanan, tangan kiri nggak perlu tahu. Itu kasih yang tulus. Nah, di sini kita kalau kita seringkali memakai praktek do'udes, maka satu hal yang sering kita lupakan apa? Bahwa Tuhan itu sebetulnya Maha tahu. Dia mengerti dan tahu benar niat seorang itu berhubungan kepada Tuhan. Apakah dalam hubungannya itu diperkenan Tuhan atau tidak? Nah, itu Tuhan tahu. Itu sebabnya kenapa kita membaca kisah Kain dan Habel ketika sama-sama memberi persembahan, ya, persembahannya persembahan sulung semuanya sama. Yang satu itu mewakili kan, kalau Kain itu kan orang agraris, ya, jadi dia betul-betul hari hasil cocok tanamnya, sementara Habel itu peternak, dia dari hasil peternakannya. Sama-sama memberi buah yang sulung, ya. Tapi coba perhatikan, yang diperkenan siapa? Ternyata persembahan Kain tidak diperkenan Tuhan. Yang diperkenan adalah ke Habel. Jadi mereka mau berhubungan dengan Tuhan, tapi Tuhan itu Maha tahu. Dia Maha tahu yang benar dari niat seorang itu berhubungan dengan Tuhan. Ya, dan ternyata kita baru mengetahui bahwa dalam kitab Perjanjian Baru digambarkan bahwa persembahan Kain itu di situ tidak didasari pada iman sebetulnya. Itu masalahnya, bukan soal persembahannya jelek atau nggak bagus, bukan, ya, karena iman. Ya, ada satu yang Tuhan tahu, yang orang tidak tahu itu. Ya, masyarakat tidak tahu waktu itu. Kenapa ya yang satu kok nggak diterima, satu diterima, ini diperkenan gitu. Nah, saudara-saudara, benar bahwa Tuhan itu adalah dengan segala kuasanya bebas menentukan kepada siapa Ia mengasihi dan Ia berkenan. Ya, kebaikan dan kesalehan yang munafik, apalagi ibadah-ibadah yang kamuflase, ya, ini tidak bisa dipakai manusia untuk membeli perkenanan Tuhan kepadanya. Tidak bisa, ya, harus dengan tulus, dengan niat yang luhur semuanya. Banyak contoh di dalam Alkitab bagaimana Tuhan Allah itu bebas memberi perkenanan kepada manusia. Ya, misalnya contoh Abraham. Abraham itu jelas bapa leluhurnya dulu bukan penyembah Allah, Allahnya Israel bukan. Ya, tetapi dia dipakai Tuhan, dia bebas memilih. Ternyata, ini dia. Karena Tuhan Maha tahu, Dia mengerti dan tahu benar apa yang ada dalam hati seseorang. Ya. Dan ternyata Abraham dijadikan bapa orang beriman. Nah, suatu saat kita melihat itu, dia menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Kita melihat contoh lain, contoh yang ada di Alkitab. Daud misalnya. Daud itu tidak selamanya tunduk pada Tuhan. Ada satu saat di mana Daud itu kita lihat dia bagaimana dia telah berzina dengan Batsheba. Ya. Tapi ternyata Tuhan itu Maha tahu, ya. Dan dia diperkenan Tuhan. Kenapa? Dia mengaku dosa, dia bertobat, berubah, dan kemudian sampai di dalam kitab Perjanjian Baru nama Daud itu masih dibawa-bawa. Ya, seperti Kristus anak Daud misalnya ada itu di dalam, apalagi dinyanyikan lagu Malam Kudus, kita
menyanyikan Kristus anak Daud, itulah kan ada. Ya. Kita lihat contoh lagi Paulus. Paulus itu dulunya adalah seorang Saulus yang membantai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Tapi dia bertobat. Ya. Dia berubah dan kepadanya Allah berkenan. Dia menjadi rasul yang terkenal, yang melakukan banyak pekabaran Injil dan membangun jemaat-jemaat Tuhan di daerah pada waktu itu di daerah sana. Ya, tentu kalau Tuhan itu berkenan kepada seseorang, harus ada perubahan mendasar dari sikap kita sebagai manusia setelah Tuhan memanggil mereka. Jadi ketika Allah memanggil Abraham, terjadi perubahan mendasar. Maka dia jadi bapak orang beriman. Ketika Daud dipanggil Tuhan, memang Daud itu baik awalnya, tapi kemudian berzina, tapi dia ada perubahan mendasar, bertobat, ngaku dosa, ya, dan kemudian Daud dipakai Tuhan. Saulus juga sama. Masa lalu nggak diperhitungkan Tuhan, karena pada perubahan mendasar setelah Allah memanggil mereka. Nah, saudara-saudara, Pak senior-seniorita dan Sobat Maestro dikasih Tuhan, kita sudah memasuki hari yang ke-10 dalam tahun 2021. Masih ada 355 hari lagi di tahun 2021. Mumpung masih ada banyak waktu, mari kita bebenah diri. Mari kita memakai slogan kita pada hari ini, yaitu menjalani hidup yang diperkenan Allah di sepanjang tahun 2021. Jangan sampai kita ini sudah menjadi orang percaya sama Tuhan, kemudian di tahun 2021 Allah tidak berkenan pada kita. Allah kemudian mencoret kita, nama kita dari perkenanan Allah. Kan sayang kalau itu sampai terjadi. Nah, untuk ini saudara-saudara, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Ya. Kita belajar Yesus. Ya. Tuhan tidak melihat bahwa perkenanan kepada Tuhan dari pihak manusia ini bukan karena kebaikan kita, bukan. Karena kebaikan kita selalu ada saja gagalnya. Seperti tadi seorang anak yang katakanlah mengikuti kemauan ayahnya yang disiplin supaya nggak berbuat salah, tapi tetap aja ada juga di mana dia masih dimarahi oleh ayahnya. Jadi artinya manusia tidak sempurna. Tetapi kita belajar dari sikap Yesus. Yesus dalam kesaksian Alkitab itu disebut sebagai figur yang dikasihi dan diperkenan Allah. Itu kita baca pada ayat yang terakhir. Lalu terdengarlah suara dari, setelah baptisan Yesus ya, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah ini, mungkin kita bertanya, ya iya berkenan karena Yesus kan bukan manusia biasa. Tidak. Di sini dia menunjukkan manusia biasa yang dimana kita mesti meneladaninya. Ya. Kenapa? Karena dia dengan sengaja minta dibaptis Yohanes. Kalau saudara membaca tadi pada ayat yang ke-9, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret dan ia dibaptis di sungai. Datanglah dari Nazaret. Kalau dia nggak mau dibaptis bisa, dia nggak perlu datang ke Nazaret. Atau lebih eksplisit lagi dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Dikatakan di sana bahwa lalu Yesus datang ke Yohanes Pembaptis. Di situ kita lihat pada Matius pasal 3:13, saya bacakan ya. Di situ. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Datanglah dengan sengaja, ada kesengajaan dia. Ya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Aku nggak layak sebetulnya baptis kamu, tapi engkau yang datang. Ini di sini kita melihat Yesus mewakili sikap manusia yang harusnya bisa berkenan kepada Tuhan. Makanya kenapa di akhir baptisan dia diperkenan? Kenapa? Dia sebetulnya nggak perlu dibaptis oleh Yohanes, tapi dia menyerahkan diri sebagai manusia, ya, dalam ketaatan hidupnya yang mutlak kepada Sang Bapa, karena memang harus dibaptis untuk suatu perubahan mendasar, yaitu pertobatan dan pengampunan. Suatu perubahan mendasar, pertobatan itu adalah balik arah
Kalau dulunya ke arah utara, sekarang balik ke arah selatan. Kalau dulunya timur, sekarang balik ke arah barat. Kalau dulunya jahat, sekarang jadi baik. Kalau dulunya nggak benar, sekarang jadi benar. Kira-kira gitu. Dia menyerahkan hidupnya yang mutlak pada Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa ada ketaatan yang mutlak dari Yesus kepada dia. Makanya dia berkenan kepada Allah. Ya, kan? Ini yang barangkali harus kita teladani. Ya, ada dua hal. Bagaimana kita bisa seperti Yesus yang dikasihi dan diperkenan Allah sepanjang tahun 2021 ini. Yang pertama adalah apa? Ya, yaitu belajar dari Yesus gitu apa? Meneladani Dia. Ya. Orang Kristen sejati, saudara-saudara, itu ya seperti Yesus. Ya. Jadi orang Kristen sejati itu tidak sama atau tidak identik dengan orang yang sering berdoa, baca Alkitab, doanya di tikungan jalan, ya, dan sebagainya, ya. Udah kasih persembahan persepuluhan, ya, yang gembar-gemborkan begitu banyak, ya. Bukan. Atau tidak identik dengan orang yang pandai khotbah kayak pendeta, memiliki jam terbang pelayanan yang hebat, punya karunia-karunia sampai menyembuhkan juga bisa. Mungkin juga jadi penulis buku rohani, pengarang lagu rohani, penyanyi rohani terkenal, atau bisa bicara tentang kasih Tuhan, bicara tentang agama dengan bahasa yang indah dan bagus di hadapan khalayak ramai. Ya. Bukan. Ya. Orang Kristen sejati itu adalah orang yang di dalam dirinya ada kasih Kristus yang dinyatakan lewat kehidupannya sehari-hari. Artinya apa? Ia benar-benar meneladani Yesus di dalam hidupnya. Ketika mempraktikkan kasih, ya, ketika dia hidup dalam kasih, ketika kita menyaksikan dan menjadi berkat bagi orang lain di dalam kasih yang tulus, bukan kasih yang doudes, bukan, ya, yang pamrih, bukan. Kehidupan tanpa kasih itu adalah kosong, nol. Ya, orang Farisi itu nol, walaupun dia berdoa, baca firman Taurat, pinter ngajar khotbah, jadwal pelayanan padat, ya, dihormati orang di mana-mana, kata-katanya bagus semuanya, tapi nol. Karena apa? Karena dia tidak mempraktekkan. Gini, ya. Kalau kita lihat Yesus dalam pelayanannya, setelah dibaptis ini, kemudian dia mau melayani setelah Yohanes Pembaptis selesai pelayanan, kemudian terus Yesus mulai melayani. Waktu itu masih bersama-sama Yohanes Pembaptis juga, sampai Yohanes Pembaptis ditahan oleh Herodes. Kita lihat bagaimana apa sih yang dilakukan Yesus? Kasih, dan kasih. Ya. Kasihnya itu kepada yang jahat, pada yang baik. Gitu loh. Ya. Kalau dia mencela orang Farisi karena kasih, supaya bertobatlah, kira-kira gitu. Jangan hidup seperti itu terus. Ya. Ya. Kalau dia datang kepada pemungut cukai, itu supaya bertobatlah, jangan kayak gitu terus. Itu kasihnya Tuhan Yesus. Ya, jadi kita lihat bahwa itu yang dilakukan Yesus. Kita sebetulnya sebagai anak-anak Tuhan patut bersyukur. Kenapa? Kita ini adalah umat yang dikasihi Tuhan. Ya, itu sebabnya kenapa ketika Yesus lahir, disebutkan setelah Yesus lahir itu, dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Jadi Yesus itu, kalau berdasarkan ayat tadi, diutus ke dalam dunia untuk menyatakan kasih Bapa yang kekal kepada kita. Olehnya kita beroleh dan menikmati kasih yang sejati. Dengan kasih Tuhan kita, maka kita hidup di dalam berkat-berkat-Nya, dalam pemulihan, dalam kelepasan, dalam keterbebasan kita dari dosa. Karena kasih Tuhan kita menerima perkenanan dari Tuhan. Karena kasih Tuhanlah kita dikenan oleh Allah.
Kita tidak mungkin mendapat perkenanan dari Tuhan jika kita tidak mendapat kasih Tuhan terlebih dahulu. Ini yang paling penting. Jadi kita terima itu, kemudian kita mengalirkan kepada orang lain. Sehingga tidak, hidup Kristen kita tidak kosong, nol, tanpa makna. Ya. Kita mesti terima itu dari Tuhan. Dan setelah itu kita mengalirkannya. Kasih Tuhan inilah yang membuat kita sanggup mengekspresikan kasih Allah kepada sesama kita manusia. Ya, mungkin kita bilang, Pak, sulit memberikan kasih apalagi pada musuh. Tidak, Yesus bisa. Kenapa kita nggak bisa? Ingat, jangan lihat Yesus dari sisi ilahinya, tapi dari sisi manusia yang dia mau dibaptis tadi. Bisa. Bagaimana caranya? Dengan mencintai seperti apa yang Yesus cintai. Ya. Dalam kehidupan Tuhan Yesus ya, kalau kita pelajari, ketika dia mempraktikkan kasih Allah ini, itu memakai prinsip mengasihi bukan karena, ya, tetapi mengasihi meskipun. Ya. Ini beda. Mengasihi karena dengan mengasihi meskipun beda. Kalau mengasihi karena itu, saya mengasihi kamu, ya, karena kamu mengasihi saya, kan gitu kan? Doudes kembali. Saya memberi, kamu juga memberi. Saya mengasihi karena kamu dekat sama saya. Saya mengasihi karena kamu itu baik sama saya. Saya mengasihi karena kamu tidak pernah membenci saya. Saya mengasihi karena kamu itu baik, dan bla bla bla, semua yang membuat kalau orang itu baik pada kita, kita baru mengasihi. Tidak. Itu bukan kasih. Itu balas. Doudes. Ya. Tetapi kalau kita memakai prinsip meskipun, beda. Yesus memakai prinsip meskipun. Saya mengasihi kamu meskipun kamu berdosa. Saya mengasihi kamu meskipun kamu itu masih dalam kuasa jahat. Saya mengasihi kamu karena kamu itu munafik, karena kamu bla 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 yang jelek. Makanya kenapa Yesus datang itu, karena kasih Tuhan begitu besar. Dia datang itu untuk orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Seperti digambarkan di Alkitab bahwa kalau hanya orang sakit yang datang ke tabib, ya, bukan orang benar, orang sehat yang datang ke tabib. Dan Yesus datang itu meskipun kami jauh dari Tuhan, meskipun kami tidak pernah berdoa, meskipun kami tidak pernah beribadah, meskipun hubungan kami dengan Tuhan itu jelek, kita tetap dicari Tuhan. Itu kasih Tuhan pada manusia. Kasihnya itu mencari orang-orang yang berdosa itu. Jadi dia mengasihi itu meskipun keadaan kita dalam tanda petik tidak bagus. Ya, ini jadi kalau kita mau meneladani Yesus supaya diperkenan Tuhan, belajarlah prinsip ini dipakai mulai sekarang. Ya, karena Yesus cuma satu, kasih. Kalau orang tidak bisa mempraktekkan kasih itu seperti gong yang bunyinya gemerincing, cuma gong aja tapi tidak ada, cuma gemanya doang. Ya, setelah itu gema selesai sudah semuanya. Nah, yang pertama, jadi dalam rangka kita menerapkan tema kita, belajarlah untuk meneladani sikap Tuhan Yesus apa? Kasih yang kita praktekkan, bukan kosong. Ya. Yang kedua, untuk bisa praktek ini, meneladani Yesus ini, mempraktekkan ini, itu kita belajar mengikuti ajarannya, mengikuti firman-Nya. Ya. Yesus itu taat kepada ajaran Taurat, sehingga dia minta dibaptis, padahal tidak perlu, kata Yohanes. Saya yang justru minta dibaptis Yesus. Yesus telah mengambil keputusan akan apa yang harus dilakukannya ke depan. Ya, itu yang menarik. Dia lihat di depan, dan ternyata apa? Setelah dibaptis, kemudian Allah menjawab, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamu aku berkenan. Ya, ini sangat personal. Ya, tidak diumumkan semua orang, melainkan hanya kepada Yesus suara itu tertuju. Ya, pada Yesus. Pada baptisan itu kita melihat bahwa Yesus percaya penuh akan firman Allah. Makanya dia minta dibaptis. Ya. Keputusan itu
sepenuhnya disertai dengan ketaatan. Untuk apa? Sebuah perubahan yang mendasar. Ya, dan ini yang diteladani oleh Yesus kepada kita, supaya kita belajar untuk mengikuti ajaran. Ya. Jadi kalau kita melihat, saudara-saudara, Tuhan itu memberikan tuntunan. Ketika sudah ada perubahan mendasar, kemudian ada tuntunannya. Guidance-nya apa? Yaitu firman Tuhan. Kalau kita mengikuti firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Maka seringkali di dalam Alkitab itu disebutkan oleh pendeta setelah baca Alkitab itu, berbahagialah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Ya. Dan saya mau mengajak, kita masih punya waktu 355 hari lagi. Kita belajar percaya penuh akan firman Tuhan. Penuh disertai ketaatan. Ya, praktekkan firman itu. Kita pasti jadi orang bahagia. Diperkenan Tuhan. Seperti Yesus mempraktekin ini. Sebab kalau Yesus mau, tidak perlu dia dibaptis. Yohanes sendiri bikin statement itu. Ya. Nah saya mau mengajak saudara-saudara, mari kita melakukan perubahan mendasar di tahun 2021 ini. Ya. Sudah waktunya lagi kita sebagai orang Kristen bukan hanya cuma percaya saja. Ya. Bukan cuma mengejar bagaimana kita mendapat berkat dari Tuhan. Bagaimana kita mau menerima sesuatu yang bagusnya saja dari Tuhan. Tapi bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bisa dipercaya oleh Tuhan Yesus. Yang bisa diperkenan oleh Tuhan. Beroleh perkenanan dari Tuhan, beroleh kepercayaan dari Tuhan adalah sesuatu yang sangat tidak ternilai harganya. Ya. Itu sebabnya kenapa Kain marah ketika persembahannya nggak diterima. Kenapa? Itu yang tidak ternilai harganya. Kalau nggak ada nilainya, Kain nggak perlu marah. Persembahannya nggak diterima. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita jangan sia-siakan setiap kepercayaan yang Dia berikan untuk kita melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Ya. Dan semuanya didasarkan pada kasih. Sebab kalau nggak didasarkan pada kasih, semuanya tidak ada artinya. Ingat, tidak semua orang beroleh kesempatan itu. Kesempatan masih ada. Kita sudah jadi senior, umur kita makin nambah terus ini. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil pulang Tuhan. Tapi selama masih ada kesempatan, masih ada 355 hari di tahun 2021. Mari kita belajar mentaati firman-Nya, mengikuti firman-Nya, mempraktekannya, dan semuanya didasarkan pada keteladanan Yesus, yaitu apa? Kasih. Sehingga kita menjadi istimewa di mata Tuhan. Kita menjadi orang-orang seperti Yesus yang diperkenan oleh Tuhan sepanjang tahun 2021. Tuhan memberkati. Amin.